Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizahra, salah satu dosen dari Prodi D3 Kebidanan Melabur Poltekkes Kemenkes Aceh. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023 berupa PDD UKTPT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada Prodi D3 Kebidanan Melabur secara DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah yang saya ampu pada Prodi D3 Kebidanan Melabur Poltekkes Kemenkes Aceh adalah mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir yang ditempatkan pada semester 3. Sebelum memberikan materi kepada mahasiswa, terlebih dahulu saya menyiapkan RPS atau rencana pembelajaran semester yang saya siapkan untuk 16 minggu pembelajaran bersama dengan tim. Di mana dalam 16 kali itu dibagi ke dalam 14 kali untuk tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Untuk bobot SKS mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir terdiri dari 5 SKS yang terbagi atas 2 SKS teori, 1 SKS seminar, dan 2 SKS praktik. 2 SKS teori dilaksanakan di kelas dengan alokasi waktu 2 kali 50 menit per minggu, kemudian 1 SKS seminar dilaksanakan di kelas dengan alokasi waktu 1 kali 100 menit per minggu, dan untuk 2 SKS praktik dilaksanakan 1 SKS di laboratorium dengan alokasi waktu 1 kali 170 menit dan 1 SKS di klinik dilaksanakan pada akhir pembelajaran setelah teori dan praktik di laboratorium. Baik, untuk selanjutnya pelaksanaan perkuliahan kami laksanakan secara luring sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh akademik, yaitu pada setiap hari Selasa dengan alokasi waktu yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan pembelajaran untuk mata kuliah ini saya lakukan beberapa metode pembelajaran seperti ceramah tanya jawab, kemudian ada problem based learning, kemudian jigsaw, studi kasus, simulasi, bedside teaching, dan juga presentasi. Sebelum pembelajaran dilaksanakan, terlebih dahulu saya mengirimkan slide pembelajaran yang saya kemas dalam bentuk PDF yang saya kirimkan ke grup sehingga mahasiswa dapat mengakses sebelum pembelajaran dilaksanakan. Dan diharapkan mahasiswa dapat mempelajari sebelum proses pembelajaran berlangsung sehingga memicu keaktifan mahasiswa pada saat proses pembelajaran. Untuk interaction, di dalam proses pembelajaran saya selalu berusaha untuk melibatkan mahasiswa sejak awal pembelajaran hingga berakhir pembelajaran. Di awal pembelajaran, saya melakukan apersepsi terlebih dahulu, yaitu dengan mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat itu. Dan kadang-kadang juga saya mengajukan pertanyaan tertentu yang terkait sehingga memicu daya pikir mahasiswa. Selanjutnya, di dalam proses pembelajaran, saya juga selalu berusaha untuk melibatkan mahasiswa, seluruh mahasiswa sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung aktif. Dan pada akhir pembelajaran, saya melakukan evaluasi untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan saya juga mengajak mahasiswa untuk menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, saya juga memperkuat dengan memberikan penugasan yang dapat dikerjakan oleh mahasiswa pada proses pembelajaran tersebut. Dan untuk asesmen sendiri, saya melakukan penilaian melalui UTS dan juga UAS, baik untuk teori dan juga praktik. UTS dan UAS praktik saya berikan melalui daring, di mana mahasiswa dapat mengakses link yang dibagikan melalui pengawas ujian yang dijadwalkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh akademik. Dan hasil ujian, mahasiswa dapat mengetahuinya secara langsung setelah mereka mengumpulkan jawaban UTS dan UAS. Kemudian untuk UTS dan UAS dari praktik itu dilaksanakan secara OSCA, yaitu Objective Structure Clinical Assessment, di laboratorium dilaksanakan secara luring. Kemudian untuk komponen penilaian sendiri itu dibobotkan untuk teori 40% dan untuk praktik itu 60%. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana pembelajaran teori di kelas untuk sub CPMK 5, yaitu diharapkan nantinya mahasiswa mampu mendeteksi penyulit dan komplikasi dari persalinan. Dan pembelajaran yang dilaksanakan ini adalah pembelajaran di minggu ke-6 dengan menggunakan metode ceramah tanya jawab. Dan bahan kajian
untuk sub CPMK ini yaitu mendeteksi penyulit dan komplikasi persalinan letak sungsang dan distosia bahu. Adapun tujuan dari pembelajaran ini ada dua, yaitu mahasiswa mampu mendeteksi penyulit dan komplikasi persalinan dengan letak sungsang melalui kegiatan pembelajaran ceramah tanya jawab berdasarkan data subjektif dan data objektif. Untuk tujuan pembelajaran kedua yaitu mahasiswa mampu mendeteksi penyulit dan komplikasi persalinan dengan distosia bahu melalui kegiatan pembelajaran ceramah tanya jawab berdasarkan data subjektif dan data objektif. Demikian informasi singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini, dan selanjutnya mari kita saksikan pembelajaran di kelas yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Kemarin baru selesai kegiatan Lupa Sabtu, jadi agak sedikit lelah ya. Tapi nggak apa-apa, hari ini harus semangat kembali. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan semangat ini membawa semangat ke seluruh pembelajaran kita hari ini. Lanjut ke materi ini, Ibu mau sedikit review dulu terkait pembelajaran yang sudah pernah kita lakukan. Oke, kita ingin mendeteksi penyulit dan komplikasi persalinan. Nah, persalinan itu sendiri masih ingat nggak apa itu persalinan? Proses yang dimulai dari kala 1 atau disebut dengan kontraksi, dilanjut dengan kala 2 proses kelahiran bayi, dan dilanjut dengan kala 3 atau proses pengeluaran plasenta, dan kala 4 disebut dengan proses observasi. Oke, terima kasih, bagus sekali ya. Jadi yang dikatakan dengan persalinan adalah proses mulai dari pembukaan. Nah, pembukaan itu disertai dengan kontraksi sampai dengan lahir bayi seluruhnya, disertai dengan plasenta. Kemudian dari mana? Dari jalan lahir ataupun dari jalan lain. Jalan lain itu yang mana selain jalan lahir? Plasenta ya. Nah, itu yang dimaksud dengan persalinan. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu untuk mendeteksi persalinan dengan letak sungsang, di mana Anda mendeteksinya dengan berdasarkan data subjektif dan data objektif. Tujuan kedua adalah mahasiswa mampu mendeteksi persalinan dengan distosia bahu melalui kegiatan pembelajaran ceramah dan tanya jawab berdasarkan data subjektif dan juga objektif. Kita bahas pada hari ini yaitu ada mendeteksi persalinan dengan letak sungsang, mendeteksi persalinan dengan distosia bahu. Oke, sebelum kita lanjut nih, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu letak sungsang? Oke. Silakan Gigi. Letak sungsang itu letak yang tidak tepat. Letak yang tidak tepat. Oke, terima kasih Gigi. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, silakan Cik Mutia. Letak sungsang adalah letak bokong janin berada pada bagian belakang tanpa kaki dan kepala berada di ujung jari. Telapak kaki dari kepala berada pada fungsi jari ya. Bagus sekali. Jadi yang dikatakan dengan persalinan sungsang, nah seperti di gambar ya. Berarti bokongnya ada di bawah, kepalanya ada di atas. Yaitu posisinya tetap memanjang atas bawah, namun yang bagian terbawah janin bukan kepala seperti biasanya, tetapi bokong. Ya, itu dikatakan dengan letak sungsang. Nah, ini pengertiannya. Letak sungsang adalah letak bokong janin yang berada pada bagian terendah dengan atau tanpa kaki dan kepala berada di atas fundus ya. Fundus uteri ada di atas ya. Oke. Nah, ini supaya kita bisa mendeteksi secara subjektif ya. Data subjektif itu data yang kita peroleh dari hasil apa? Anamnesa ya, dari kita menganamnesa pasien, dari kita bertanya sama pasien. Nah, ketika kita bertanya pada pasien untuk letak sungsang ini kita dapati
gerakan janin teraba di bagian bawah abdomen. Jadi ketika kita melakukan wawancara dengan ibunya akan mengatakan, saya sering merasakan gerakan janin di bagian bawah abdomen, area simfisis ya. Oke, selanjutnya terjadi ketidaknyamanan subkostal. Jadi di bagian atas ini terjadi ketidaknyamanan. Nah, itu juga dikeluhkan oleh pasien. Selanjutnya, terasa tendangan kaki bayi di bagian bawah rahim. Nah, ini ada beberapa letak sungsang. Bisa jadi letak bokong murni. Nah, kalau kita lihat di gambar, kalau letak bokong murni, bokongnya saja tidak disertai dengan kaki. Kemudian ada yang disebut dengan letak bokong kaki. Artinya apa? Ada bokong, ada juga kaki. Bisa dan yang terakhir adalah letak lutut dan letak kaki. Nah, bisa aja seperti ini nih. Ada kakinya satu di bawah, kemudian juga bisa aja nanti teraba bagian lututnya misalnya ya. Nah, itu yang disebut dengan letak lutut dan letak kaki ya. Kita lanjut ke data objektif letak sungsang. Dari hasil pemeriksaan, berarti kalau objektif kan pemeriksaan ya, kita melakukan pemeriksaan. Apa saja pemeriksaan biasanya? Dari kepala sampai ke kaki. Terus yang kita lakukan palpasi, terus auskultasi, terus apa? Pemeriksaan dalam, perkusi. Nah, itu semua adalah pemeriksaan yang kita lakukan untuk mendapatkan data objektif ya. Nah, dari hasil pemeriksaan palpasi pada abdomen, ternyata teraba bagian kepalanya ada di fundus. Fundus itu ada di atas. Kalau biasanya, kalau kondisi normal, letak kepalanya di bagian terbawah. Tapi pada kondisi yang letak sungsang atau presentasi bokong, kepalanya ada di bagian fundus. Oke. Kemudian bokong teraba pada bagian bawah. Nah, pada saat kita palpasi, bokongnya teraba di bagian bawah. Kalau palpasi level 1 kita dapatkan kepala. Level berapa nih kita bisa dapat bagian terbawahnya bokong? Level berapa? Bagus sekali ya. Pada saat kita level 3 ternyata terabanya bagian bokong ya. Bagian bokong. Selanjutnya auskultasi. Nah, untuk auskultasi sendiri kita mendengarkan DJJ. Cara kita menentukan posisi kita mendengarkan DJJ masih ingat? Masih. Kita Caranya itu lurus. Kalau dia presentasi misalnya dia bergerindil, itu tangan bagian eksternitas, sedangkan dia tipis seperti papan itu kemungkinan bagian bokongnya. Baik, jadi kaitannya dengan auskultasi atau mendengarkan DJJ gimana berdasarkan level 2 dari Melda jelaskan tadi? Berdasarkan dengan level 2, misal punggung janin teraba di bagian kanan, itu otomatis kalau di kondisi normal kan kepalanya di bawah, otomatis di kuadran kanan bawah pusat. Kalau berbicara ini adalah letak sungsang, itu di atas ibu, misalnya terdapatnya bagian punggungnya di sebelah kanan, otomatis kita mendengarkan DJJ di kuadran kanan atas pusat. Ya, oke. Berarti kita menentukan letak kuadran mendengar DJJ berdasarkan level berapa? Level 2 sama level 3 ya, ada tambahan ya. Kenapa? Karena kita memastikan bagian terbawahnya apa. Kalau kita nggak tahu bagian terbawah, gimana kita tahu mau letakkan di bagian atas atau bawah pusat? Kalau level 2 kita bisa menentukan di kuadran kiri atau kanan. Benar ya? Ya, oke. Jadi berdasarkan level 2 dan 3 kita bisa menentukan letak kita mendengar DJJ atau melakukan auskultasi ya, berada di kuadran mana. Nah, biasanya DJJ terdengar di kuadran atas atau yang lebih tinggi ya, dari pusat ya. Selanjutnya pemeriksaan dalam atau PT atau vaginal tubing ya. Kalau yang teraba itu bokong, kita sudah belajar bagaimana melakukan PT kemarin ya. Kalau bagian kepala itu keras, tetapi pada saat kita PT yang teraba lunak, maka itu adalah bokong.
ya. Dan tapi hati-hati, ada juga kalau teraba mulut itu lunak-lunak juga ya. Jadi harus bisa kita bedakan. Kadang-kadang kalau teraba anus langsung, nah hampir-hampir mirip ya. Jadi jangan sampai salah mendeteksi ya. Kemudian sering disertai mekonium. Nah kalau bagian bawahnya adalah bokong, biasanya mekonium apa nak? Iya, feses janin ya, itu disebut dengan mekonium. Nah itu biasa disertai dengan itu. Ya, jelas? Jelas. Pelaksanaan persalinan letak sungsang. Nah, ini persalinan lama pada presentasi sungsang, indikasinya SC ya. Jika terjadi persalinannya agak lama, maka kemungkinan dia harus di SC. Makanya kalau ada yang datang ke kita untuk melakukan pemeriksaan dan didapati pasiennya dengan letak sungsang, jangan segan-segan untuk melakukan rujukan. Jangan dilakukan pertolongan persalinan di PNB ya. Persalinan pada presentasi kaki sebaiknya di SC. Kemudian SC akan lebih aman direkomendasikan pada presentasi bokong atau presbo pada pini gravida. Kemudian pada pelvis yang kecil. Kalau pelvis kecil itu apa? Panggulnya kecil. Ya, panggulnya kecil atau disebut dengan malformasi. Ya, disebut dengan itu malformasi itu kalau panggul sempit disebut dengan CPD, cephalopelvic disproportional ya. Jadi tidak ada kesesuaian antara bagian terbawah janin dengan panggul. Oke. Nah, kalau malformasi bentuknya itu yang tidak normal. Nah, itu juga tidak disarankan untuk melahirkan secara normal ya. Kemudian janin yang sangat besar. Nah, di mana kita tahu janin itu yang besar? Dari tafsiran berat badan janin. Jadi dari hasil PFU dikurang 11 atau 12 apabila sudah masuk PAP ataupun belum masuk PAP itu disesuaikan rumusnya dikali 155. Nah itu merupakan hasil tafsiran berat badan janin. Nah itu dari situ kita bisa tahu bahwa ini berat janinnya terlalu berlebihan atau tidak, atau janinnya terlalu besar atau terlalu kecil. Kemudian bayi kedua pada kehamilan kembar. Jadi pada kehamilan kembar kan bisa aja tuh berubah posisi, maksudnya berbeda posisi antara janin pertama dengan janin kedua. Misalnya janin pertama bisa aja dia normal, kepala di bawah. Janin keduanya sudah letaknya sungsang. Nah bisa saja seperti itu. Jadi kalau kondisinya seperti itu, ya silakan dilahirkan secara cepat. Untuk penata laksanaan persalinan letak sungsang, setiap persalinan sungsang sebaiknya ditolong di fasilitas kesehatan yang dapat melakukan SC. Jadi tujuannya apa? Kalau terjadi kegawatan nanti bisa langsung segera ditangani atau dilakukan tindak lanjut. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hanya tangannya keluar duluan pas melahirkan itu apakah dinyatakan bayi letak sungsang juga? Kalau tangannya duluan, nah itu bisa aja kan tangannya, tapi umumnya kalau letak sungsang tangannya ada di atas ya. Cuman kalau letaknya lintang bisa aja tangannya yang duluan maju. Nah itu, paham? Oke. Jadi kemungkinan dia adalah letak lintang. Sekarang kita lanjut ke distosia bahu. Oke, distosia bahu. Apa tadi pengertiannya? Tersangkutnya bahu janin dan tidak dapat dilahirkan setelah kepala janin dilahirkan. Ya, tersangkutnya bahu setelah kepala janin dilahirkan, namun bahunya tidak mau keluar ya. Ini adalah pengertian dari distosia bahu. Distosia bahu adalah tersangkutnya bahu janin yang dan tidak dapat dilahirkan setelah kepala janin dilahirkan. Ya, secara normal dia kan lahir aja ya, nggak ada masalah, habis lahir kepala langsung lahir bahu. Tapi pada kondisi ini, pada kondisi distosia bahu tidak terjadi demikian. Dia tertahan dulu ya, yang nampak kepala aja ya. Nanti ada tanda-tandanya yang ada bisa lihat. Oke, dari data objektif
distosia bahu, bisa kita lihat adanya kesulitan melahirkan wajah dan dagu. Kemudian wajah dan dagu, artinya keseluruhan wajah ini dan dagu kesulitan. Kemudian kepala bayi tetap melekat erat di vulva atau bahkan tertarik kembali. Bisa dibayangkan? Ketika lahirnya kepala, dia kayak tertarik lagi ke dalam. Kalau mekanisme persalinan kan terjadi putaran pasif, lahirnya baru, nah ini tidak terjadi demikian. Maka kalau kita mendapati tanda-tanda itu, maka kita bisa menganalisa bahwa saat ini terjadi distosia bahu. Bahu itu bisa lahir secara normal, walaupun dengan menggunakan manuver-manuver tertentu. Ya, nah ini yang harus kita lakukan ketika kita mendapati pasien dengan distosia bahu. Ya, sudah bisa dipahami? Berarti lakukan dulu apa? Episiotomi, kemudian lakukan neck Robert. Kalau tidak bisa baru dilanjutkan dengan manuver yang lain. Distosia bahu, maka minta tolong dan posisikan ibu. Jadi setelah dilakukan dibuat posisi yang nyaman bagi ibu dan memudahkan kita melakukan pertolongan persalinan, baru dilakukan episiotomi. Setelah dilakukan episiotomi, baru dilakukan makeover, diangkat kakinya. Ya, kalau bayi lahir setelah dilakukan makeover, ya baru dilakukan penanganan bayi baru lahir. Tetapi jika tidak lahir, nah ini kan ada dua ya, ada panah lahir, ada panah tidak. Kalau ini lahir berarti sudah aman, lakukan penanganan pada bayi baru lahir. Tapi kalau sudah tidak lahir, bagaimana? Lakukan rujukan. Itu kan dalam keadaan kalau bayi udah keluar dulu, itu bayinya gimana ini? Nah, kalau seperti itu biasanya tidak akan bertahan. Ya, ya. Tapi kalau misalnya deket, nah misalnya 2 menit. Enggak ya. Nah, itu kemungkinan besar itu udah pasti kondisinya sudah gawat ya. Nah, kecil kemungkinan untuk bisa selamat. Gadgetnya silakan disimpan dulu. Kita mulai, sudah bisa kita mulai? Sudah ya. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana mendeteksi persalinan dengan letak sungsang? Pertanyaan kedua, bagaimana mendeteksi persalinan dengan distosia bahu? Selesai? Oke, terima kasih. Nah, kita sudah melakukan pembelajaran. Maka mari kita simpulkan bersama untuk pembelajaran hari ini, yaitu untuk letak sungsang. Masih ada yang mau coba menyimpulkan? Silakan, Belajar. Jadi kesimpulan dari letak sungsang itu ketika kita melakukan palpasi itu teraba bagian terbawah itu presentasi bokong. Ya, yang dikatakan dengan letak sungsang adalah ketika Kita melakukan palpasi, hasil pemeriksaan menunjukkan bagian terbawah janin adalah bokong. Oke, bagaimana menentukan bahwa ini letak sungsang? dengan dilakukan atau mengkaji data subjektif dan objektif. Dengan mengkaji data subjektif dan objektif. Baik, sekarang distosia bahu. Ada yang mau menyimpulkan terkait dengan distosia bahu? Boleh, silakan Gigi. Distosia bahu adalah terbentuknya bahu janin dan tidak dapat dilahirkan setelah kepala janin dilahirkan. Seperti misalnya nanti dari raut wajah. Dari raut wajahnya
sedikit tertekan atau kepala bisa tertarik kembali ke dalam. Terlihat tarikan kembali pada bagian kepalanya ya. Oke, itu pengertiannya kalau distosia bahu adalah Bahunya tersangkutnya bahu setelah lahirnya janin. Kemudian tanda-tanda distosia bahu, kalau kepalanya sudah lahir, kepalanya biasanya tertarik lagi ke dalam dan seperti seperti kura-kura ya, itu tanda-tanda yang bisa kita lihat jika terjadi distosia bahu. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini dan atas pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk Anda dalam melaksanakan aktivitas praktek nanti pada saat Anda bekerja nanti. Baik, saya akhiri dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan persalinan yang dilaksanakan di kelas untuk pembelajaran teori yang saya ampu pada semester ini. Semoga dapat memberi gambaran kinerja saya di bidang pengajaran. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2023. Terima kasih saya ucapkan kepada Poltekkes Kemenkes Aceh, Ketua Program Studi D3 Kebidanan Melago, dosen sebagai teman sejawat dan seluruh mahasiswa sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.